Nah, kita akan sampai di titik ini. Jadi mulai dari saat ini, saya ingin teman-teman sudah bisa membedakan apa itu analytics, apa itu numeric. Oke? Kalau teman-teman belajar kalkulus, banyak simbol-simbol kayak gini, differential equation, partial differential equation, itu yang namanya analitik. Oke? Dan komputer tidak bisa melakukan itu. Oke, itu hanya bisa kita lakukan di paper dengan kalkulus gitu ya, dengan berbagai notasi-notasi dan operasi-operasi di kalkulus gitu. Itu yang namanya analitik. Yang approach yang komputer bisa lakukan itu adalah metode yang kita sebut numerical. Dan numerical yang dia lakukan adalah mengubah yang ini menjadi bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak ada operasi differential equation, apalagi ini partial differential equation. Komputer itu hanya ngerti tambah, bagi, kurang. Operasi paling basic. Gitu ya. Jadi seperti ini. Kurang, tambah, bagi, kali. Itu yang komputer mengerti. Oke, jadi kita akan sampai di titik ini. Nah, follow me ya. Jadi teman-teman silakan sembari saya baca ini, saya coba memparafrase, teman-teman ikuti setiap statement di sini, dan ini juga saya ambil dari materi yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Oke? Jadi untuk memahami reservoir simulasi, gitu ya, kita harus mereview dua hal. Yang pertama, aliran satu dimensi, aliran horizontal dengan satu macam fluida. Jadi kita start paling basic dulu. Kita tahu reservoir itu isinya multifase. Ada oil, gas, liquid, bahkan ada padatan kadang-kadang gitu ya. Tapi impossible kalau langsung kita turunkan rumus dari yang very basic. Dari yang paling very complex. We have to start from the very basic. Oke, yang kompleks itu apa? Yang kompleks itu alirannya apa namanya? Kompleks, bukan horizontal flow. Yang kompleks itu multifasa. Yang kompleks itu 3 dimensi. Jadi kita harus berangkat dari yang paling simple. 1 dimensi, horizontal, 1 fluida. Oke? Dan juga kita harus mereview baik analyticalnya dan numerical solution dari tekanan sebagai fungsi dari posisi dan waktu. Gitu ya. Jadi kita akan mereview analyticalnya dan numericalnya dari tekanan. Oke, jadi dalam dunia reservoir engineering, gitu ya, atau dalam dunia petroleum engineering, salah satu parameter yang paling penting itu adalah pressure. Pressure di semua bagian reservoir itu yang harus kita pengen tahu, gitu ya. Jadi ini yang akan kita coba gali. Kita pengen tahu nih penyebaran pressure, tekanan berdasarkan posisi dan berdasarkan waktu itu seperti apa, gitu ya. Jadi ini pressure and time. Nah, untuk mengetahui hal yang ini, kita butuh continuity equation, kita butuh Darcy's law, dan kita butuh compressibility. Ya, dengan mengasumsikan yang simple dulu, constant permeability dan constant viscosity. Dalam dunia nyata, viscosity dan permeability itu berubah-ubah, tapi kita coba yang gampang dulu. Oke? Dan juga kita harus menginvolve, kita harus melibatkan apa yang namanya transient flow. Oke? Mengenai termin ini, continuity, Darcy's law, compressibility, permeability, viscosity, transient, ini saya asumsikan teman-teman sudah tahu dari kuliah sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih perlu belajar lagi, silakan kembali membuka-buka slide yang sebelumnya, gitu ya, di mata kuliah teknik reservoir, dan juga sedikit-sedikit dibantu dengan homework kita ya, supaya teman-teman lebih kebiasa. Nah, kita start dulu nih dari analytical approach, dari analytical teknik. Nah, kalau analytical nih teman-teman, kita berangkat dari sistem yang very simple dulu, sebuah balok, ya, sebuah balok yang dia dialirkan dengan laju alir Q. Pada inisial kondisi, jadi pada kondisi inisial, tekanan di seluruh bagian balok itu uniform, sama semuanya, yaitu P0.
Oke, jadi uniform initially. Pada T kurang dari 0, pada kondisi mula-mula gitu ya. Pada kondisi paling mula-mula tekanan di dalam balok ini P0 nilainya. Tapi let's say di detik pertama di T sama dengan 0, pada X sama dengan 0 di bagian yang kiri, saya naikkan tekanannya. P menjadi PL. Oke, P menjadi PL, dan X di ujung, saya jaga P sama dengan P0. Nah, very simple question ke teman-teman sebagai engineering. Kalau hal ini terjadi, saya tiba-tiba naikkan tekanannya ya, dari PL di bagian kiri sampai P sama dengan 0 di kanan, profilnya gimana tekanan dari kiri ke kanan? Apakah lurus? Apakah kayak naik turun? Apakah turun terus? Seperti apa profilnya? Ini sangat sangat simple. Kompleksnya gimana? Kompleksnya adalah kalau saya punya sumur di kiri, tekanannya sekian, saya mau memprediksi tekanan di bagian ujung itu gimana? Berapa nilainya? Itu kompleksnya. Misalnya saya punya reservoir, saya punya sumur, saya ngebor, saya produksikan, saya ukur tekanannya, terus saya juga punya sumur 1 kilometer lagi di sekitar barat, berapa tekanan di titik itu? Kita harus tahu itu gitu. Sebagai engineer, kita harus bisa memforecast. Tapi kita nggak akan bisa menjawab itu kalau yang simple aja nggak bisa. Oke, jadi ini pertanyaan paling simple. Kita punya sistem sederhana, alirannya horizontal, satu fase gitu ya, satu dimensi. Dia hanya gerakan maju. Nah, kalau kita mau pakai cara analytical, kita akan pakai persamaan aliran. Persamaan alirannya itu adalah persamaan aliran ini. Gitu ya. Inilah jawabannya. Jadi kalau kita mau bikin profilnya tekanan dari kiri ke kanan, kita harus pecahkan dulu ini gitu. Maksud dari rumus ini itu apa? Itu yang harus kita pecahkan. Oke? Nah, sistem ini kita punya asumsi. Dia itu sistemnya linear, hanya satu dimensi gitu ya. Hanya satu dimensi, hanya satu fase, alirannya horizontal, fasenya liquid, dan permeability di semua titik sama, viscosity di semua titik sama, compressibility di semua titik sama. Kita pakai prinsip persamaan ini, gitu ya. Dan di dalam persamaan ini gitu terlihat ada yang namanya transient. Transient ini apa? Transient ini adalah time dependency or time dependent flow, atau dia dipengaruhi oleh waktu. Ya, terlihat ya di sini ya. Jadi P itu pasti teman-teman tahu, P itu pressure, ini itu porosity, ini itu viscosity, ini itu compressibility, yang C, yang K itu permeability, X ini lokasi, T itu time. Oke, jadi pada aliran transient, aliran transient, aliran kita itu dipengaruhi oleh waktu. Artinya setiap waktu berubah, aliran kita berubah. Oke, karena ada fungsi time di sini, ada fungsi T. Nah, jika aliran kita mencapai kondisi yang dia tidak lagi dipengaruhi waktu, itu kita sebut steady state flow. Oke, jadi ada yang namanya dalam reservoir engineering itu aliran steady state. Aliran steady state ini juga ada di semua engineering ya. Di teknik kimia, teknik mesin, teknik sipil, itu ada aliran steady state. Artinya alirannya stabil. Aliran 1 menit yang lalu sama dengan aliran 1 jam yang akan datang. Aliran 3 jam yang akan datang, aliran besok sama aja. Kenapa? Karena T tidak lagi berpengaruh. Jadi yang ini 0. Oke. Ini 0, artinya tidak ada lagi partial diferensial tidak ada lagi. Jadi simbol yang tau ini, yang kalau dulu saya kuliah di ITB dibilang udel, tidak ada lagi karena T-nya sudah gugur. Yang masih hidup adalah X, variabel X. Nah, tidak ada lagi partial diferensial, jadinya sekarang ordinary differential equation menjadi D. D kuadrat P dibagi dx kuadrat
Itulah persamaan aliran kita. Very simple sekarang. Yang awalnya aliran kita ini, rumusnya sekarang aliran kita hanya seperti ini. Nah, teman-teman tahu nggak ini cara mengintegralkannya gimana? Ada yang masih ingat nggak cara integral? Ada nggak yang bisa memecahkan integralnya ini? Ini kan D kuadrat P sama dengan DX kuadrat. Maka kita harus mengintegralkan supaya kita bisa tahu P sama dengan bla 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 X plus berapa bla 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 gitu ya. Kalau kita punya persamaan seperti ini, maka jika ada pertanyaan saya P sama dengan bla bla bla, ada yang bisa jawab? Atau ini dulu, dP dx. Kalau D apa namanya turunan 2 kali dari pressure sama dengan 0, maka turunan pertamanya berapa? Bagaimana? Ada yang tahu? Jadinya itu C. Ya. Jadinya konstan. Sebuah konstanta. Kenapa? Kalau konstanta ini kita turunkan, satu kali lagi, dP dx diturunkan, jadinya D kuadrat P per dx kuadrat. Dan konstanta kalau diturunkan, ini jadi 0. Oke? Kalau kita integralkan lagi, dP dx-nya konstanta gitu ya, maka P sama dengan konstanta dikali X ditambah konstanta yang lain. Nah, kayak gini ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang aku bisa tahu kalau P ku di titik, jadi kira-kira di sini. Kalau P ku di titik 0 meter ada berapa, aku tahu gitu ya. Jadi ini, misalnya ini kita sebut konstantanya A. Ini konstantanya B. Oke, jadi nilainya AX plus B. Gitu ya, ini A misalnya. Kalau P0-nya kita tahu, ini A dikali 0 plus B. Ya, jadi P di kiri, P di 0 meter, itu nilainya sama dengan B. Gitu ya. Nanti kita bisa cari lagi A-nya berapa. Kayak gitu ya. Jadi, seperti itulah sebenarnya maksud dari differential equation. Tapi kita lanjut dulu, supaya bisa lebih dipahami ya. Nah, oke, ini saya ambil dulu ini dan ini. Oke, jadi kalau kita coba plot, kalau coba kita bikin profilnya ya, tekanan terhadap X, gitu ya, profil tekanan terhadap jarak, maka kita akan dapat seperti ini. Yang lengkung-lengkung ini, itu kita peroleh dari persamaan ini. Oke, persamaan ini. Karena dia transient, masih ada waktu. Berarti masih ada dt di sini. Oke. Kalau kita hitung gitu ya, kita akan dapatkan hasil seperti ini. Tapi pada titik tertentu dia tidak lagi transient, tapi dia masuk ke steady state flow. Oke. Steady state flow persamaannya ini. Nah, seperti yang saya sudah lakukan, yang sudah saya coba demokan gitu ya, bahwa persamaan persamaan ketika kita integralkan ini 2 kali, kita akan dapat persamaan linear gitu ya. Jadi yang tadi saya buat ini AX plus B, oke, AX plus B ini itu adalah persamaan linear. Kalau teman-teman bikin di Excel gitu ya dengan persamaan AX plus B, itu adalah persamaan linear. Makanya garis ini linear. Dia tidak melengkung, dia linear. Gitu ya. Jadi persamaan ini sebenarnya adalah persamaan AX plus B. Dari mana persamaan AX plus B? Ini saya integralkan. Gitu ya teman-teman. Jadi kita dapat memprediksi nih, tekanan di kiri nilainya P. Tekanan di 1 meter nilainya ya A dikali 1 meter ditambah B. Tekanan di 2 meter, A dikali 2 meter ditambah B. Tekanan di ujung, ya A dikali ujung tambah B, mungkin nilainya sudah 0 misalnya. Gitu ya. Jadi itulah gunanya persamaan aliran. Dengan persamaan aliran, kita bisa menebak, kita bisa menghitung tekanan di seluruh daerah kita.
Oke, jadi kita bisa tahu nih eh, zona yang tekanannya rendah, zona yang tekanannya tinggi, itu bisa kita hitung di simulasi kita. Di modeling kita itu bisa kita hitung. Dengan berangkat asal mulanya dari rumus yang ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini seperti teman-teman pasti bisa membayangkan, persamaan ini itu persamaan yang susah untuk kita lakukan. Oke? Persamaan partial differential equation itu persamaan yang tidak bisa langsung kita hitung. Misalnya gini deh, kalau kita ada 1 tambah 1 sama dengan 2, kalkulator tuh bisa gampang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau kalkulator kalian kasih rumus ini, kalkulator bingung. Dia nggak ngerti ini rumus apa. Oke? Kalau kalian masukin ke Google, mungkin Google juga nggak akan tahu langsung gitu ya, karena simbol atau operasi yang tau ini, DAO ini, yang udel ini, dia juga nggak tahu. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya ada metode analytical solution. Ini saya tebalkan, analytical solution untuk memecahkan ini. Oke, operasi partial differential equation ini. Dan setelah melalui proses yang panjang, ini saya pelajari ya cara saya penurunan ini menjadi yang ini, itu saya pelajari di S2 kemarin gitu ya. Dan memang ini bukan materi S1 gitu ya. Tapi long story short, dari yang atas, dengan teknik-teknik kalkulus, dengan teknik-teknik analytical, kita dapat yang kayak gini. Jadi tekanan di setiap titik X, di setiap waktu T, rumusnya adalah PL, P di kiri ditambah P di right, right itu kanan, dikurang P di kiri, dikali dalam kurung, dengan rumus seperti ini. Oke, sangat complicated. Itulah analytical solution. Tapi ini adalah the accurate solution, yang betul-betul sempurna untuk mencari solusi dari persamaan ini adalah analytical solution, which is ini. Kalau kita plot ini, ya, visualisasi dari persamaan ini adalah si kurva ini yang lengkung-lengkung ini. Oke. Gitu. Jadi lengkung-lengkung ini sebenarnya berasal dari persamaan ini. Persamaan ini adalah solusi dari persamaan yang ini. Gitu ya. Jadi harus berangkat dari situ sebelum kita bicara simulasi. Jangan asal pakai simulasi. Ya. Kita harus tahu dulu simulasi itu asal mulanya dari mana. Oke? Nah, teman-teman masih bisa melihat ada T di sini. Ada unsur waktu. Artinya tekanan itu berubah-ubah tergantung waktu. Oke, kalau kita ngomong dalam kurun waktu yang singkat itu betul, gitu ya. Tekanan, misalnya sumur baru dibuka dan baru diproduksikan, pasti tekanan itu dipengaruhi oleh waktu. Tapi pada titik tertentu di waktu yang cukup lama akan tercapai kondisi steady state, kondisi yang stabil. Dalam matematika, waktu yang lama itu disimbolkan dengan T sama dengan ini. Teman-teman mungkin sudah sering lihat ya. Inilah simbol matematika T menuju tak hingga. Itu bahasa matematikanya, tapi bahasa kita sehari-hari, T sama dengan tak hingga itu sama dengan T waktu yang lama. Let's say dalam 3.000 hari. Dalam 10 tahun mendatang, reservoir saya stabil, steady state. Dalam 1 tahun lagi, reservoir saya menuju steady state. Itu praktikalnya ya. Nah, pada T tak hingga, kalau teman-teman masukkan T di sini, ya, jadi saya pakai bantu ini jadi alat bantu saya gitu ya. Jadi kalau T yang ini, kita masukkan T sama dengan tak hingga, maka eksponen ini dikali minus bla 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 dikali bla 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 dikali T tak hingga, maka suku yang ini akan gugur.
Oke, suku yang 2 per pi dikali bla 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 yang kompleks ini akan gugur. Sisanya apa? Gitu ya. Jika theta hingga, maka exponential term approaches zero. Gugur nih semua jadi 0. Yang kita dapatkan apa? Kita akan dapat persamaan ini. Dan persamaan ini itu linear. Oke, ini linear. Jadi inilah bentuk asli, bentuk sebenarnya dari persamaan linear ini. Oke, semoga teman-teman mulai memahami ya. Gitu. Yang tadi saya bikin simpelnya Px sama dengan Ax kali B, Ax plus B, rumus sebenarnya adalah ini. PL ditambah dalam kurung PR dikurang PL dikali X per L. Artinya kalau dari yang rumus saya, B sama dengan PL. B sama dengan PL. A sama dengan PR dikurang PL dibagi L. Karena ini X-nya di sini, kalau persamaan yang atas, X-nya di sini. Ya gitu ya, jadi pada waktu yang sangat lama, yang T menuju tak hingga, maka persamaan yang kompleks yang atas akan menjadi persamaan yang bawah. Dan persamaan yang bawah adalah garis linear. Gitu ya, jadi this is the steady state equation which is linear equation. Persamaan yang linear, itulah kondisi steady state. Oke, jadi ini kembali lagi ya. Kita coba ulangi lagi. Tadi pertanyaannya, kita punya balok. Kalau baloknya dinaikkan tekanannya di bagian kiri, saya naikkan tekanannya jadi PL, gimana profilnya? P terhadap X. Profilnya adalah seperti ini. Pertamanya P-nya tekanannya tinggi dulu nih, karena dinaikkan menuju PL kan. Tapi makin lama turun, naik, naik, sampai akhirnya tekanannya seperti ini. Tekanan si balok. Ya, kembali lagi saya ulangin tadi ya, karena pertanyaannya adalah ini. Ya, supaya kita ingat ya. Kasusnya adalah gini, saya punya balok, di bagian yang kiri saya naikkan tiba-tiba tekanannya jadi PL. Nah, gimana nih profilnya dari ujung kiri ke ujung kanan, gimana tekanannya? Ya tekanannya pakai rumus ini. Naik, 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 sampai akhirnya lurus. Baru kita pakai rumus yang ini. That's reservoir simulation at the very basic. Gitu ya teman-temannya. Seperti itu. Jadi itu. Tapi tunggu, masih analytical. Ya, ada yang mau nanya? Iksal, mau nanya? Tidak, Sir. Oke. Oke. Nah, kita berangkat ke yang lebih kompleks. Oke. Kita membahas tadi horizontal flow. Hampir tidak ada tuh dalam reservoir tuh horizontal flow, hampir nggak ada. Oke, hampir nggak ada. Teman-teman pasti udah belajar di teknik reservoir. Oke, aliran menuju sumur adalah aliran radial. Ya, jadi misalnya teman-teman punya sumur, sumurnya di tengah, oke, sumurnya berproduksi, di sini ada perforasi, di sini pasti aliran itu radial. Dari sekeliling gitu ya, dari sekeliling nih, bentar, dari sekeliling menuju ke sumur kita. Oke, tekanannya dari segala arah radial menuju sumur kita. Oke, jadi saya tulis radial flow is more relevant in petroleum engineering. Oke, nah kalau tadi yang bagian ini area flow itu tinggal panjang kali lebar karena ini balok ya. Luas penampang adalah panjang kali lebar. Pasti teman-teman sudah tahu. Kalau radial flow, oke, area aliran pasti proporsional dengan R square. Kenapa? Karena
Karena luas lingkaran adalah, pasti teman-teman sudah tahu, luasnya adalah P square, ya, R square. Gitu. Jadi itulah luas penampang dari media tempat kita mengalir. Itu dulu. Kita ada involve R, radius. Nah, persamaan alirannya sekarang menjadi ini. Nih, inilah persamaan aliran kita yang harus kita pakai. Sedikit lebih kompleks. 1/R dikali turunan terhadap DR dari R dikali dP/dR sama dengan porosity, viscosity, compressibility dibagi permeability dikali dP/dt. Oke? Nah, sekarang ada kasusnya lagi. Tadi kita balok, sekarang kita ngomongin reservoir. Anggap kita punya reservoir yang sangat gede. Ya, misalnya reservoir kita selebar lapangan sepak bola. Itu termasuk kecil sebenarnya reservoir seluas lapangan sepak bola ya. Tapi intinya gede lah reservoir kita. Nah, gede, bahasa matematikanya infinite. Ya. Nah, jadi teman-teman mulai membiasakan dengan bahasa matematika nih. For an infinite reservoir. Kalau infinite, simbol matematikanya radiusnya mendekati tak hingga. Arti dalam dunia nyata, reservoirnya gede banget. Terserah gedenya berapa, pokoknya gede banget lah. Itu dulu. Tekanan mula-mula, belum dibor, belum diproduksikan, tekanan mula-mula PI. Oke? Itu tekanan mula-mulanya. Let's say di kondisi paling awal, saya mulai produksikan sumur saya dengan laju alir Q. Oke, saya juga punya sumur di tengah-tengah, di center ya, from a well in the center. Nah, sumur saya, jari-jari sumurnya adalah RW, radius of the well. Oke, nah, apa yang tadi saya bilang rumus aliran yang ini udah dipecahkan oleh bapak-bapak ahli perminyakan menjadi ini. Inilah persamaannya. Jadi tekanan di setiap titik di sepanjang waktu sama dengan tekanan inisial ditambah dalam kurung Q dikali viscosity dibagi 4 mu KH dikali EI. Nah, EI ini apalagi nih bos gitu ya. Ini apalagi nih? Bingung lagi. Itulah susahnya analytical. Tapi ini yang akurat. Ini namanya eksponensial integral. Ini bagiannya anak-anak matematika atau anak-anak postgraduate gitu ya. Anak-anak S2. Saya S2 pakai juga ini eksponensial integral, tapi itu bukan bagian pembelajaran kita. Intinya ada operasi eksponensial integral yang aslinya adalah ini yang harus kita pinjem perhitungan ini untuk membantu simulasi kita secara analitis. Dan ini kita pakai ke dalam rumus kita. Oke. EI ini kalau nggak salah ada juga di Excel ya. Tapi saya nggak tahu Excel yang sekarang sudah ada EI atau enggak ya. Ini bukan AI ya. Bukan artificial intelligence. Beda, ini eksponensial integral. Nah, oke, kita coba telusuri lagi. Solusi steady state tidak eksis untuk infinite system. Oke ya, jadi untuk infinite reservoir itu tidak ada yang namanya steady state. Oke. Since the pressure will continue to decrease as long as we produce from the center. Ya intinya kita nggak bisa mengasumsikan kondisi steady state pada reservoir yang sangat besar. Jadi pada reservoir yang sangat besar akan selalu ada transient atau time dependent. However, jika kita menggunakan boundary condition yang berbeda, misalnya kita set ya tekanan pada sumur gitu ya, P pada R sama dengan RW, artinya P sumur, tekanan dasar sumur,
Misalnya kita tahu PW, ini gampang kita ukur tekanan dasar sumur tuh gampang, kita bisa tahu, gitu ya. Dan misalkan saya tahu tekanan reservoir saya itu adalah PE. Nah, ini jadi kita udah punya dua parameter nih, tekanan sumur dan tekanan reservoir PE. Kalau kita sudah punya itu, maka we can solve the steady state form of the equation. Oke, jadi yang awalnya persamaannya kayak gini, dia masih parsial diferensial. Kenapa? Karena ada R, ada T. Dia ada dua faktor, R dan T. Sehingga nggak bisa diturunkan dengan gampang, makanya namanya parsial diferensial. Tapi karena kita asumsikan steady state, maka T-nya gugur. Jadi dia tidak lagi bergantung sama waktu, T-nya 0, maka yang sisi kanan 0, kita bisa jadi pakai ordinary differential equation. Ordinary differential equation menjadi persamaan yang kanan. Yang kanan, ini anak S1 bisa memecahkan harusnya. Ya, ini pelajaran kalkulus di tingkat 1 gitu. Gitu ya. Jadi ini udah mulai bisa kita pecahkan. Kalau yang kiri tidak bisa kita pecahkan dengan gampang. Yang kanan kita udah bisa pecahkan. Oke. Ada yang bisa memecahkan yang kanan? Pasti ini lebih kompleks dibandingkan yang saya tadi coba pecahkan gitu ya. Yang dp kuadrat dibagi dx kuadrat gitu ya. Itu pasti itu gampang. Kalau yang ini lebih susah memang. Oke, tapi long story short, kalau kita integralkan ini, kita akan dapat ini. Maka P di segala titik, tekanan di segala titik di reservoir saya adalah sama dengan tekanan sumur PW ditambah PE dikurang PW dibagi logaritmik natural RE dibagi RW dikali logaritmik natural R terserah jaraknya R berapa dibagi RW. Itulah profil dari tekanan saya. Oke, jadi ini profil dari tekanan saya. Oke, itu analytical. Teman-teman pasti kebayang ya, susahnya analytical gitu ya. Yang ini aja kita udah bingung nih. Saya nggak tahu nih artinya apa Pak, maksud dari persamaan ini apa. That's fine gitu ya, karena memang inilah analytical. Susah untuk mengerjakannya, tapi inilah yang akurat. Supaya kita bisa tahu tekanan di setiap titik dalam reservoir saya. Saya ulangi very short. Jadi misalnya kita punya kasus sistem yang diam ini, asal mulanya tekanannya sama, P sama dengan P0 di semua titik gitu ya, di semua titik. Misalnya di titik ini, titik ini gitu ya, saya ngambil sampel di seluruh bagian reservoir. Jadi misalnya ditanya, Richard, tekanan sini, saya berikan color code yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, tekanan di sini berapa gitu ya? Berapa tekanan di sini. Awal mulanya sebelum saya ganggu sistem ini, awal mulanya semuanya P0. Oke, berarti ibaratnya reservoirnya dulu diam, tekanannya sama, P0. Oke, P0 atau P0. Tapi tiba-tiba anggaplah ini reservoir saya ya, tiba-tiba saya injeksi dengan tekanan water flood. Gitu ya, misalnya nih saya buat water flood nih. Teman-teman mungkin sudah belajar ya, atau saya lakukan enhanced oil recovery. Saya injek melalui sumur saya dan tekanan injeksi saya tadi berapa? Tekanan injeksi saya adalah PL. Misalnya ya, tekanan injeksi saya PL. Nih. Oke. Terus ada pertanyaan, oke, di titik kiri tekanannya PL. Kalau ditanya Dian gitu ya atau Hariman, tekanan di sini berapa? Nggak bisa kita bilang tekanan di sini PL, nggak bisa. Atau tekanan di sini PL, nggak bisa. Kenapa? Karena sistemnya udah dynamic. Kalau tadi di awal kondisi statik,
P-nya seragam, P0. Oke. Kalau sekarang kondisi dynamic, di sininya saya berikan supply sebesar PL, pasti tekanan sini berubah dong. Cara prediksinya berapa? Gimana gitu? Cara prediksi di titik P-nya di titik merah berapa? P-nya di titik biru berapa? Kita nggak bisa menebak aja gitu. Dengan, oh di sini nanti PL dikurang 5. Ini berarti PL dikurang 20. No. Itu namanya tutup mata. Yang paling benar adalah, kalau sistemnya kayak gini, saya hitung dulu bos. Dengan apa? Dengan persamaan aliran. Persamaan alirannya mana? Ini. Saya hitung dulu analytical. Gimana caranya gitu kalau analytical kan? Ya ini saya hitung dengan berbagai metode kalkulus, dan nanti saya dapat begini. Gitu ya. Atau saya dapat begini. Gitu. Jadi dengan persamaan ini, saya bisa hitung di titik yang merah, di titik yang biru, di titik yang hijau, di titik yang orange. Saya bisa tahu. Yang penting saya tahu jaraknya berapa. Oke. Kemudian itu pas transient flow, ketika baru-baru mulai. Tapi ketika kondisinya sudah stabil, gitu ya, sudah terkendali lah istilahnya. Ketika COVID-19 sudah steady state gitu ya, udah stabil, persamaannya bukan yang gini lagi. Persamaannya yang ini. Jadi saya bisa dengan persamaan tadi, saya bisa menebak tekanan di sini, 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 sini berapa. Karena itu tugas utama teknik perminyakan. Gitu. Kita dokter bagi reservoir kita. Gitu ya. Kalau dokter itu bisa dengan USG, gitu ya, dengan X-ray, dengan teknologi kedokteran, bisa mengetahui kondisi dalam tubuh kita, dalam jantung kita, dalam ginjal kita, sama. Kita menggunakan alat-alat dan persamaan kita untuk mengetahui kondisi dalam reservoir kita. Nah, kalau di dalam tubuh kita, parameter yang paling penting, misalnya tekanan darah. Oh, saya harus tahu tekanan darahmu berapa gitu ya. Sistol, diastol, saya harus tahu. Sama, reservoir, yang paling penting, salah satu yang paling penting adalah tekanan reservoir. Dan tekanan reservoir harus kita ukur atau kita hitung. Tapi impossible kita ukur reservoir kita di segala titik seluas lapangan sepak bola itu, kita sampling terus kita ukur tekanannya. It's impossible. Jadi satu-satunya cara sebagai engineering adalah kita pakai rumus, kita pakai persamaan. Tapi persamaan ini terlalu kompleks karena ini analytical. Jadi mata kuliah kita adalah membuat yang ini, seperti saya tadi bilang, membuat ini analytical menjadi numerical. Oke? Ya. Kalau ini hampir anak SD pun tahu. Tambah bagi kurang kali. Kalau yang ini anak S1 pun bisa nggak tahu. Karena analytical. Gitu ya, message dari kelas kita, dan selama sampai UTS, message kita adalah berkali-kali bagaimana menyederhanakan yang atas menjadi yang bawah. Nanti setelah UTS baru kita lebih ke aplikasi prinsip-prinsip dalam softwarenya. Kita lakukan history matching, initialization, walaupun kita nggak pegang softwarenya gitu ya. Oke, saya harap sudah paham sedikit banyak gitu ya. Yang penting dapat dulu message-nya. Apa sih simulasi itu gitu ya. Jadi simulasi itu bukan cuman, oh ada petrel, ada T-Navigator, pakai. Gitu ya, no. Gitu ya. Harus tahu dulu belakangnya gimana. Belakangnya adalah ini. Kita jadikan ini. Nah, oke. Sebelum istirahat, kita masih punya 15 menit. Oke, numerical approach. Oke, follow me. Generally speaking, analytical solutions to reservoir flow equations, gitu ya, secara general, metode analitis untuk reservoir itu hanya bisa kita gunakan, hanya only obtainable setelah kita
pasang asumsi, simplifying asumsi. Oke, kita simpelkan geometrinya, kita simpelkan propertinya, kita simpelkan boundary conditionnya, sampai itu terlalu tidak realistis. Misalnya tadi apa? Saya asumsikan, saya buat simple reservoir saya itu supaya gampang dengan analytical, saya asumsikan seperti balok aja deh. Dengan balok aja, persamaan matematikanya udah gila-gilaan. Udah ada eksponensial integral, ada macam-macam. Itu sudah kita simpelkan, geometrinya kita anggap seperti balok. Terus kita juga asumsikan properti reservoirnya. Kita asumsikan porosity-nya konstan, artinya porositas di segala tempat sama. Kita asumsikan viskositasnya seragam. Kita asumsikan permeability seragam. Tapi dalam dunia nyata tidak ada yang seragam. Reservoir kita very heterogen. Heterogeneity-nya tinggi. Dan kita juga paksa boundary condition-nya, artinya kita paksa tekanan di reservoir saya nilainya PE. Banyak yang kita paksakan dalam metode analitik supaya persamaannya gampang. Sudah digitukan aja, persamaannya masih gila-gilaan, masih susah banget. Oke, itu yang membuat dunia engineering nggak bisa pakai analytical approach, karena dia tidak realistis. For most reservoir fluid flow, simplifikasi tadi yang saya sebutkan itu nggak valid. Nggak ada reservoir itu pure cylinder, seperti tadi saya bikin untuk radial flow. Nggak ada reservoir itu balok. Jadi analytical gugur di situ. Analytical hanya bisa modelnya ideal. Hence, maka we need to solve the equation numerically. Kita harus gunakan numerical. Nah, dalam numerical kita harus melakukan apa yang namanya diskretisasi. Diskretisasi itu apa sih? Diskretisasi itu adalah lawannya continue. Kalau continue teman-teman pasti udah jelas lah. Segala sesuatu sebenarnya hampir itu selalu continue. Gitu ya. Jadi ini tuh continue nih. Saya bikin garis yang continue. Tekanan itu akan selalu continue. Tidak ada tekanan dari 1000 tiba-tiba ngedrop sampai 500. Tiba-tiba. Hari kemarin 1000, hari ini 500, besoknya 200. Nggak bisa. Dalam dunia nyata, tekanan itu continue. Artinya 1999, sekian, 998, continue mulus gitu ya. Waktu itu, temperatur itu continue, ketinggian continue, harga itu continue, selalu continue sistem-sistem yang di dunia gitu. Tapi komputer susah sekali untuk membuat hal yang continue. Komputer bisa melakukan apa yang namanya discrete. Jadi satu gitu loh. Jadi komputer pertama menghitung dulu di titik ini berapa. Nanti hitung lagi di titik berikutnya berapa. Jadi komputer melakukan seperti itu. Nggak bisa menghitung secara continue. Kalau mau continue harus analytical approach. Gitu ya. Jadi si komputer atau software kita, dia menebak atau menghitung tekanan itu secara diskret. Tekanan detik ini segini, next tekanan detik sekian segitu. Gitu ya, itu namanya diskret. Ditelan aja dulu, nanti lama-lama bisa, semoga mulai catch up gitu ya. Nah, sekarang dengan tema diskretisasi, kita akan solve, kita akan memecahkan aliran linear yang tadi saya sudah sampaikan, sekarang secara numerical. Dengan apa? Tekniknya, teknik numerik itu ada banyak, tapi yang akan kita jadikan starter, itu apa yang disebut finite difference approximation. Kita akan menggunakan FDA, finite difference approximation, untuk mengubah suku ini.
Nah, ya kan? Jadi kedua suku ini yang paling bikin kita bingung. DPDX dan DPDT. Ini adalah suku kalkulus yang membuat kita bingung, gitu ya. Nah, jadi ada dua nih. Saya akan membuat discrete DPDX, saya akan membuat discrete DPDT. Oke. X coordinate must be subdivided. Jadi X koordinat yang harusnya X itu continue, jarak itu continue ya, tapi kita bagi nih. X coordinate must be subdivided into number of discrete grid blocks. Nah, udah mulai nih kebentuk simulasi nih, ada grid, ada blok, ada kotak-kotak nih. Oke. Itu X koordinat, artinya space, jarak. Sekarang kalau time coordinate must be subdivided into discrete time steps. Jadi ada discrete grid blocks, ada discrete time steps. Jadi baik X maupun T akan kita diskretisasi supaya tidak ada lagi analytical. Nah, artinya kita akan bikin blok-blok nih. Nah, kemudian tekanan di masing-masing blok, oke, tekanan di masing-masing blok itu akan kita pecahkan secara numerikal di setiap waktu. Oke, jadi kita ada 4 dimensi nih. Ada dimensi jarak, dimensi ruang, itu 3 dimensi, tapi ada dimensi satu lagi yaitu dimensi waktu. Jadi baik ruang maupun waktu kita lakukan diskretisasi supaya otak komputer kita bisa ngitung. Ya, karena komputer tidak melakukan analytical calculation. Inilah yang dilakukan oleh komputer. Jadi instead of pusing-pusing analytical, komputer bikin yang balok, yang continue tadi, dibikinlah grid block. Ya. Jadi saya bikin horizontal satu dimensi, saya anggap ini itu adalah batuan. Setiap blok ini adalah batuan. Oke ya. Define a grid block system dengan jumlah grid blocknya itu N. Jadi ada sebanyak N. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi N sama dengan 9. Oke, dalam kasus ini N sama dengan 9. Masing-masing grid block punya panjang delta X. Oke, jadi kita ngomong tentang X dulu. X. Ini panjangnya delta X. Oke, setiap masing-masing grid blocks itu akan kita namai dengan simbol I. Jadi yang paling tengah itu blok I1, kalau yang ini I kurang 1, dan berikutnya. I ini merupakan midpoint. Oke, jadi si angka atau kode I ini itu adalah titik tengah dari setiap blok, dan masing-masing blok ini dia mempunyai nilai dari average property. Artinya di masing-masing blok ini dia punya porosity, dia punya tekanan, dia punya laju alir, dia punya permeability, dia punya viscosity, semuanya di masing-masing blok dia punya nilai masing-masing. Ya, dia punya nilai masing-masing di dalam dirinya dia. Karena kita simulasi gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih lanjut yang ini, kita akan bahas dulu Taylor expansion. Ini juga salah satu metode numerik. Oke ya, jadi let's say kita berangkat lagi, kita harus pinjam lagi ini. Ya, jadi Taylor expansion series. Oke, jadi gunanya Taylor expansion ini, dia adalah menyederhanakan seluruh fungsi matematika. Oke, jadi fx sama dengan x berapapun, dia bisa disimplifikasi dengan apa yang namanya Taylor expansion. Oke, Taylor expansion itu seperti ini. Oke, jadi misalnya rumus saya begini. Kalau ini sih persamaannya linear ya, jadi gampang. Misalnya nih, saya punya persamaan ini.
Oke, misalnya saya punya persamaan ini. Susah kan? Tadi kita diskusi ini susah, gitu ya. Tapi saya bisa dengan menggunakan teknik Taylor series approximation. Ini juga ada di kalkulus kalau nggak salah ya. Saya bisa membuat persamaan persamaan palsunya dari yang ini, tapi cukup matching, cukup mirip. Caranya dengan Taylor series expansion. Oke, oke, ikut aja dulu, follow aja dulu, nanti lama-lama ngerti juga ya. Jadi dengan kita mengaplikasikan Taylor series untuk fungsi tekanan kita, jadi tekanan saya itu adalah rumusnya terserah, rumusnya macam-macam, doesn't matter, saya bisa pakai Taylor expansion untuk untuk mengikuti atau mengcopy persamaan tersebut, gitu ya. Misalnya seperti ini. Aslinya, let's say, nilai yang saya miliki adalah kurva yang warna ungu, yang warna hijau. Oke. Persamaannya adalah sin X. Gitu ya, persamaannya adalah sin X. Persamaannya adalah sin X. Tapi misalnya persamaannya apapun dan kita nggak tahu kalau ini sin X. Ya, misalnya kita nggak tahu tekanan persamaannya apa. Misalnya Dian punya reservoir dan tekanan reservoirnya itu berubah-ubah, naik turun seperti sebuah fungsi matematika, let's say sin X. Dian nggak perlu tahu persamaan dari tekanan reservoir itu, dia nggak perlu tahu. Tapi dengan metode Taylor series expansion, Dian bisa mengikuti si tekanan yang hijau ini. Ini sedikit lagi ya, Taylor series expansion kan seperti ini. Ada fx, h dibagi bla 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 gitu ya. Ada banyak jumlah term. Kalau kita mengikuti Taylor expansion ini, misalnya dengan 4 term, maka saya akan dapatkan persamaan tiruannya menjadi yang titik-titik merah. Dapat dilihat dia cukup matching kan dengan sin X. Atau kalau saya tambah termnya menjadi yang 6 term, dia jadi biru putus-putus. Semakin matching lagi dengan yang hijau. Saya tambah lagi termnya, artinya nanti persamaannya jadi fx plus h, fx tambah h dibagi ini sampai 10. 10 term, kita dapatkan kurva warna hitam. Hampir lagi menyerupai yang si hijau. Artinya saya buta nih, saya nggak tahu sebenarnya persamaannya si yang hijau itu apa sih. Misalnya saya nggak tahu itu sin X. Tapi dengan mengikuti titik-titik ini, saya bisa menciptakan persamaan kopian, persamaan tiruan, yaitu Taylor series expansion, dan saya dapat persamaan tiruannya yang warna hitam. Untuk dunia engineering yang tidak perlu akurat-akurat banget, yang hitam ini sudah bagus untuk meniru perilaku dari yang hijau. Atau dalam aplikasi reservoir engineeringnya, saya ingin meniru dengan simulasi saya ingin meniru perilaku reservoir yang sebenarnya. Let's say perilaku reservoir yang sebenarnya adalah yang hijau. Yang saya nggak tahu itu apa sebenarnya persamaannya gitu ya. Tapi dengan simulasi saya, dan simulasi saya berasal dari aplikasi Taylor series, saya bisa meniru dengan model saya, dengan simulasi saya dapatkan persamaan tekanan saya menjadi yang hitam. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Kita sedang modeling, kita sedang simulasi, kita coba meniru dunia nyata. Kita meniru reservoir. Pasti nggak bisa 100% sempurna. Yang penting cukup mirip, cukup matching. Itu sudah bagus sebagai simulasi.